Baru saja Minggu 7 April 2024, Polri merilis 213 kecelakaan lalu lintas di tengah arus mudik Lebaran 2024 yang menewaskan 23 orang. Angka kecelakaan itu bertambah pada Senin 8 April, sebanyak 12 orang meninggal dalam kecelakaan di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Mobilitas kendaraan yang sangat tinggi selama arus mudik maupun balik Lebaran pada waktu yang hampir bersamaan menimbulkan kerawanan. Beberapa insiden kecelakaan dan kemacetan maut yang merenggut korban jiwa kerap kali terjadi. Kemacetan maut yang terjadi di tol saat arus mudik terjadi saat puncak arus mudik pada 3 hingga 5 Juli 2016. Jutaan pemudik yang akan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur tertahan dan menumpuk di pintu tol keluar Brebes Timur. Kendaraan sama sekali tidak bisa bergerak lebih dari 8 jam. Kemacetan ini disebabkan pertemuan kendaraan dari jalur Pantura yang mengakibatkan penyempitan atau bottleneck sehingga mengunci. Situasi itu diperparah dengan banyaknya kendaraan yang berhenti di sepanjang jalan dan mempersempit arus lalu lintas. Akibatnya kemacetan terjadi di jalur Pantura lebih dari 20 km. Sementara kemacetan di ruas tol terjadi sepanjang 25 km dari gerbang tol Brebes Timur hingga Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Kemacetan di ruas tol ini berubah menjadi neraka mengingat belum ada satupun rest area di sepanjang ruas Kanci Brebes Timur. Banyak pemudik kelelahan dan kepanasan. Tidak sedikit mobil yang mati kehabisan bahan bakar. 17 orang tewas dalam insiden ini dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit. Penyebab korban meninggal bermacam-macam, mulai serangan jantung, keracunan karbon dioksida, hingga kelelahan. Setelah 2 hari 2 malam, kemacetan baru bisa diurai dengan pemberlakuan one way di Pantura. Adapun saat mudik 2019, yaitu sebelum pandemi COVID, kejadian memilukan kecelakaan tol juga merenggut nyawa anak-anak. Selama arus mudik dan balik Lebaran 2019, terjadi 8 kasus kecelakaan di jalan tol Solo Ngawi. Dari kecelakaan tersebut, 2 anak meninggal di kilometer 511 dan 519. Saat itu pihak kepolisian menyebut jika penyebab kecelakaan adalah karena pengemudi berkendara melebihi kecepatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui evaluasinya menyebut pada arus mudik Lebaran 2019 terdapat 563 kejadian kecelakaan dengan 137 orang korban meninggal. Lalu pada arus mudik Lebaran 2022 ada insiden kemacetan parah di tol Cipularang. Tahun 2022 merupakan tahun pertama diperbolehkannya kembali mudik setelah pembatasan mobilitas karena pandemi COVID-19. Alhasil, akibat kenaikan pemudik yang sangat pesat tersebut, arus lalu lintas di kawasan tol Cikampek, Cipularang, hingga Cipali pun sangat padat. Padatnya kendaraan pemudik pun berimbas pada jumlah kecelakaan. Posko Operasi Ketupat tahun 2022 melaporkan sepanjang musim arus mudik Lebaran 2022 mulai tanggal 23 April hingga 2 Mei 2022 terjadi 51 kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Arus mudik tahun lalu 14 April 2023 tabrakan beruntun terjadi di tol Palimanan Kanci atau Palikanci kilometer 193. Akibat insiden ini seorang meninggal. Di tahun ini Korlantas Polri mencatat terdapat 1.457 kecelakaan lalu lintas. Dari total 1.457 kecelakaan tersebut, 189 korban diantaranya meninggal, 186 korban luka berat, dan 2.013 korban luka ringan. Sedangkan di tahun 2022 ada 1.789 kecelakaan. Mudik Lebaran menjadi momen yang berharga untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Namun jangan abai juga soal keselamatan diri. Tertib berkendara supaya selamat sampai tujuan.